Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan kita hari ini boleh berkumpul bersama, beribadah bersama, memuji Tuhan bersama. Sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Natsnya terambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Namun saya akan membacakan sampai ayat yang ke-38 ya. Yohanes 8 ayat 30 sampai 38. Begini bunyi firman Tuhan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat dari Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan dua kata begitu ya. Kebenaran dan kemerdekaan. Kebenaran dan kemerdekaan. Saya ingin membuka khotbah ini dengan menanyakan sesuatu yang paradoksal sebetulnya. Sesuatu yang kalau kita ada tema kebenaran yang memerdekakan, maka pertanyaannya adalah apakah kebenaran itu betul-betul memerdekakan? Atau kebenaran itu justru membuat kita tidak merdeka? Apakah kebenaran itu membuat kita menjadi terkungkung begitu ya? Kebenaran itu membuat kita menjadi dipaksa melakukan sesuatu. Apakah kebenaran itu membuat kita bebas? Atau kebenaran malah membuat kita tunduk dan tidak merdeka lagi? Bapak Ibu, contoh praktisnya seperti ini. Di dalam agama Kristen, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, saya yakin bahwa kita juga memiliki banyak kebenaran. Salah satunya adalah bahwa orang percaya itu harus suka membaca firman Tuhan, betul ya? Nah, pertanyaan saya untuk Bapak Ibu sekalian dan untuk saya juga. Kalau membaca firman Tuhan, itu adalah sebuah kemerdekaan. Atau membaca firman Tuhan dalam hidup kita, itu adalah sebuah tekanan gitu Bapak Ibu. Renungan itu sebuah kemerdekaan atau renungan itu menjadi sesuatu yang membuat kita tidak bebas. Bapak Ibu, saya dan anak saya punya kebiasaan untuk yang kami biasakan yaitu membaca firman Tuhan begitu ya. Nah, dari perjalanan hidup kami yang menarik adalah dia lebih ingat daripada saya jam membaca firman Tuhannya begitu ya. Bisa jadi saat itu saya lagi ngapain, bisa jadi saat itu malah saya sudah tidur gitu ya, dibangunin. Baca firman Tuhan enggak gitu ya. Gitu ya. Buat saya itu pada saat itu saya merasa itu sebuah kemerdekaan, kebebasan, atau itu sebuah tekanan. Contoh lain misalnya, sebagai orang percaya kita diminta untuk rajin beribadah. Beribadah, datang ke gereja, itu adalah kemerdekaan, atau itu adalah sebuah tekanan Bapak Ibu. Nah, itu adalah sesuatu yang mungkin kita perlu pikirkan ya betul ya. Ini kemerdekaan. Kita tahu kebenaran, kebenaran ini memerdekakan atau kebenaran ini malah menekan saya. Belum lagi di era yang seperti ini, era post-truth seperti ini, semua orang ingin merdeka. Pertanyaannya adalah ketika dia mendapat kebenaran yang seperti itu memerdekakan atau sebetulnya yang dicari adalah kemerdekaannya dulu, itu adalah kebenaran. Saya ingin bebas. Kebebasan itu adalah sebuah kebutuhan. Dan itu justru yang benar gitu. Kalau saya tidak bebas, itu justru tidak benar. Nah, apalagi kita sebagai orang percaya, kita punya kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang tentunya sifatnya mutlak, yang mengatakan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dan itu kita beritakan. Pertanyaannya itu membebaskan atau itu malah menundukkan? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa kebenaran itu memerdekakan, kebenaran itu membebaskan, maka
ada 2 poin yang kita akan renungkan bersama. Poin yang pertama adalah bahwa kebenaran itu adalah hal yang sangat penting. Meletakkan kebenarannya dulu itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan. Nah Bapak Ibu sekalian, konteks ayat ini adalah saat itu adalah Yesus masuk ke kota Yerusalem. Jadi Yohanes 7 dan Yohanes 8, pasal 7, pasal 8 adalah Yesus itu baru masuk kota Yerusalem. Setelah dia khotbah di desanya ya, di sekitar Galilea, itu saatnya sekarang Yesus akan masuk Yerusalem. Dan ketika Yesus masuk kota Yerusalem, beberapa orang tertarik kepada Yesus. Karena Yesus baik. Yesus menyembuhkan. Yesus menolong orang sakit. Yesus menolong orang yang membutuhkan. Yesus mengusir roh jahat, begitu ya. Bahkan di pasal 8 bagian atas, Yesus itu menyelamatkan seorang wanita yang berzina gitu ya. Itu Yesus menyelamatkannya. Ini Yesus orang yang baik. Banyak orang tertarik sama Yesus. Tapi di sisi lain ada banyak orang juga yang melihat ajaran Yesus ini ajaran yang aneh. Lalu kemudian berpikir, ini benar atau sesat gitu ya. Lalu kemudian terbagilah kelompok-kelompok pengikut Yesus itu menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang pengen berusaha menangkap Yesus. Kalau bisa Yesus itu ditangkap segera begitu ya. Beberapa orang menanti Yesus itu ditangkap. Jadi pengen menangkap Yesus. Tapi ada kelompok yang kedua. Ya kelompok pertama itu kalau kita baca di pasal 7 ayat 32, ayat 44, pasal 8 ayat 13. Mereka menunggu pengen menangkap Yesus. Tapi sebagian orang itu mulai percaya kepada Yesus. Bahkan membela Yesus. Ketika ada orang bilang ini orang sesat. Nikodemus berkata tunggu. Kita dengarkan dulu. Benar nggak ini? Gitu ya. Jangan segera menghakimi, yuk tunggu dulu gitu ya. Ini membela Yesus. Ini orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan pasal 7, pasal 8, 2 kali itu dikatakan beberapa orang percaya kepada Yesus. Lalu ada beberapa orang yang lain, golongan ketiga adalah golongan di mana orang-orang ini orang yang ngikut aja. Lihat Yesus ini ditangkap gak ya? Ya kalau ditangkap ikut rame, nggak ditangkap ya sudah gitu ya. Jadi ada kelompok orang yang ngelihat mau diapakan ini Yesus. Jadi ada 3 jenis kelompok orang ini. Nah Bapak Ibu 3 jenis kelompok orang ini ternyata kompleks ya. Kompleks itu maksud saya begini. Ini bukan jenis orang yang langsung bisa dibedakan dengan mudah. Ini jenis orang yang mungkin kadang-kadang ragu, kadang percaya. Atau dia percaya tapi ketika berdebat dengan Yesus baru ketahuan ternyata nggak percaya begitu Bapak Ibu. Jadi kelihatannya percaya tapi tidak percaya. Atau kelihatannya ragu tapi dia percaya. Nah ini kompleks, ini orang-orang ini susah untuk dibedakan mana orangnya. Nah kalau kita lihat ini dalam kondisi sekarang misalnya Bapak Ibu. Kalau kita melihat jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Atau jemaat Tuhan yang ada dimanapun begitu ya. Mungkin juga di dalam jemaat Tuhan sendiri. Iman kita mungkin berbeda-beda situasinya begitu ya. Saya menyiapkan bahan ini, saya mendengar khotbah dari pendeta Yakub Susabda yang suka sekali menggunakan teori dari seorang yang namanya Fowler yang membagi iman dalam beberapa tahapan gitu. Ada orang yang katanya datang ke gereja tapi sebetulnya tidak ngerti kenapa dia datang. Tapi rajin datang ke gereja Bapak Ibu. Datang gitu tapi dia nggak tahu kenapa. Nanti kalau pas khotbah dia mungkin ngobrol dengan sebelahnya. Kalau pas pujian dia main HP begitu ya. Jadi ini nggak tahu dia ngapain dia datang ke gereja, tapi dia rajin. Nah ada orang yang begini. Tapi katanya ada jenis juga orang kedua. Orang yang sebetulnya sudah ngerti ke gereja buat apa, tapi dia mencari apa yang dia senangi saja. Jadi datang gereja kalau ya khotbah atau ibadah sejam aja lah cukup gitu. Saya suka datang beribadah. Kenapa? Khotbahnya singkat. Khotbahnya lucu gitu ya. Jadi menyenangkan saya. Saya suka datang ibadah. Kenapa? Wah gerejanya asik, seru, remang-remang gitu. Saya asik datang gereja. Kenapa? Ada cowok ganteng di situ ya gitu ya. Ada cewek cakep di sana. Nah ada orang-orang yang model yang demikian. Tapi dia datang ke gereja beriman sama Yesus. Nah ini sesuatu yang susah dibedakan, kompleks ya. Kemudian ada tahap ketiga, tahap 4 dan seterusnya. Ini ada beberapa orang dan itu susah untuk dibedakan. Dan Yesus berhadapan dengan orang yang demikian. Dan ketika Yesus berhadapan dengan orang yang tampaknya percaya kepadanya, Yesus mulai mengajarkan kebenaran.
kebenaran Yesus ini ternyata ketika Yesus ajarkan berbenturan dengan kebenaran orang-orang yang kelihatannya percaya ini, Bapak Ibu. Nah, dalam situasi yang demikian, mana yang benar? Dalam situasi yang demikian, mana yang harus dikalahkan? Nah, ini adalah situasi di mana setiap orang berhadapan dengan kebenaran. Kita punya kebenaran pribadi, apalagi di dunia post-truth, posmo. Kita punya kebenaran, orang punya kebenaran. Hamba Tuhan ini menyampaikan kebenaran, kebenaran yang mana yang benar? Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang filsuf mengatakan bahwa kalau bicara soal kebenaran, jangan berpikir bahwa kebenaran itu murni kebenaran. Ada sesuatu yang dipikirkan, yaitu apa? Kebenaran itu bisa jadi adalah alat kekuasaan. Alat supaya orang berkuasa gitu. Orang namanya Michael Foucault, ini seorang filsuf yang mungkin jarang terdengar dan gak mungkin dikotbahkan gitu ya, karena ini filsuf yang di posmo termasuk yang menyimpang gitu ya. Tapi apa yang disampaikan itu benar, bahwa kebenaran itu bisa jadi itu adalah alat kekuasaan, bisa menjadi alat kekuasaan. Kebenaran itu menjadi alat untuk menguasai, dan itu yang Yesus katakan kepada orang Yahudi. Hati-hati loh, kamu mengatakan kebenaran. Kebenaran bahwa kamu adalah anak Abraham. Kebenaran bahwa kamu tidak pernah dijajah. Kebenaran bahwa kamu mengikuti Bapa. Itu sebetulnya jangan-jangan itu adalah cara kamu untuk mengatakan kamu lebih berkuasa daripada yang lain. Bahwa kamu adalah kelompok elit begitu. Yesus ingin mengingatkan, kamu gak elit loh. Hati-hati. Jadi Yesus menggunakan pola ini juga ya. Yesus menggunakan hati-hati, kamu mengajarkan sepertinya kebenaran, tapi ini jangan-jangan bukan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, apakah bisa kebenaran yang disampaikan oleh kita sebagai orang percaya sebetulnya penuh dengan kekuasaan? Menurut saya bisa. Contoh misalnya, kalau saya mengajak anak saya ke gereja, ayo ke gereja begitu. Pertanyaannya adalah, apakah saya memang pengen anak saya datang beribadah kepada Tuhan? Atau sebetulnya saya ingin menunjukkan sebagai orang tua kuasa saya kepada anak saya daripada kamu main HP, yuk gereja gitu. Atau ingin menunjukkan kuasa daripada menunjukkan bahwa kamu tunduk pada papa, pada mamah begitu. Kamu tunduk, ayo datang ke gereja. Atau pengen menunjukkan kepada jemaat yang lain, nih loh aku mampu membawa anakku datang ke gereja. Jangan-jangan ada unsur kuasa di dalam kebenaran yang kita nyatakan. Contoh misalnya saya menyampaikan, kita harus rajin ke gereja Bapak Ibu. Amin. Lalu kita jawab, amin. Gitu. Ketika jawab amin, kemudian saya harus mengoreksi diri saya. Betulkah saya pengen jemaat itu beribadah? Atau saya sebetulnya malu kalau gereja ini ternyata banyak bangku kosong. Sebagai hamba Tuhan saya merasa gagal ini. Nanti kalau ada pendeta lain datang bilang, wah yang datang cuma sedikit. Jangan-jangan saya merasa demikian. Maka menjadi pertanyaan adalah, apakah kebenaran yang diusung itu adalah alat menguasai? Atau kebenaran yang diusung adalah kebenaran yang nyata? Yesus memperingatkan orang Yahudi. Kebenaran yang kamu pikirkan, alat untuk menguasai. Tetapi Bapak Ibu, mungkinkah orang Yahudi juga bertanya kepada Yesus, kebenaran yang kamu katakan juga adalah alat menguasai. Kamu pengen jadi rabi. Mungkin juga loh Bapak Ibu. Bapak Ibu, diskusi tentang kebenaran, ini adalah diskusi tentang dalam hidup keseharian kita selalu bertemu dengan banyak kebenaran. Lalu pertanyaannya, kebenaran mana yang benar? 508 tahun yang lalu, gereja juga menghadapi banyak hal pertentangan, diskusi berkaitan dengan kebenaran. Khususnya pada zaman Martin Luther. Sekitar 15, 17, 15, 18 gitu ya, tahun-tahun itu. Martin Luther, Bapak Reformasi yang perayaan reformasi itu dirayakan di akhir bulan Oktober ya, dalam minggu-minggu ini. Itu mengajar, dia berhadapan dengan sebuah kebenaran. Kebenaran yang diajarkan oleh gereja. Yaitu apa? Kalau pengen masuk surga, jangan berbuat dosa. Kalau pengen masuk surga, katakanlah
Jadi akuilah dosa-dosamu dengan sungguh-sungguh, sedetail-detailnya Bapak Ibu. Lalu Luther ini kan orang yang sangat taat ya. Bapak Ibu, berapa jam rekor paling lama berdoa Bapak Ibu? Ada yang berdoa 1 jam? Doa gitu. Bukan tidur ya, bukan tidur, tapi doa gitu. Ada 1 jam? Luther itu 6 jam Bapak Ibu. Mengakui dosanya 6 jam. Sampai jadi waktu itu dia mengakui dosanya dan berdoa melakukan apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan. Jadi dia mengakui di depan hamba Tuhan. Johannes von Stupitz ya. Dia menerima pengakuan dosa Luther 6 jam. Sampai akhirnya Bapak Rohani ini bilang capek saya gitu ya. Capek 6 jam mendengarkan doanya seperti itu. Dia melakukannya. Demi apa? Demi bisa diselamatkan masuk surga. Apakah itu membuat hatinya nyaman? Ternyata Luther merasa meskipun sudah berbuat dosa. Meskipun sudah mengaku dosa, maaf. Dia tidak nyaman. Sampai dia ngomong kepada Bapak Rohaninya, boleh enggak saya mengakui dosa yang belum saya buat. Jadi dosa yang mau direncanakan itu sudah mau diakui. Gitu. Nah ini sesuatu yang pergumulan pada saat itu bicara soal kebenaran. Nah bagaimana kalau bicara soal kebenaran seperti ini Bapak Ibu untuk kita boleh melihat kebenaran penting. Bagaimana kita melihat kebenaran itu dengan tepat. Maka Yesus mengajarkan dalam diskusinya dengan orang Yahudi. Yesus mengajarkan sebuah rancangan kebenaran yang benar adalah kebenaran itu harus dekat dengan sumber kebenarannya. Yang paling dekat dengan sumber kebenarannya itu yang benar. Siapa sumber kebenaran? Maka sumber kebenaran itu adalah Tuhan. Karena Tuhan, Bapa itu adalah yang punya kehidupan. Dia adalah sumber kebenaran. Maka yang dekat dengan sumber kebenaran, dia akan mendapatkan kebenaran. Bapak Ibu, Yesus mengatakan supaya orang-orang Yahudi itu, para pengikutnya mendekat kepada Bapa. Mendekat kepada Bapa. Bagaimana caranya mendekat kepada Bapa? Yesus katakan di dalam ayat yang ke-31 mengatakan jikalau kamu jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Mendekat kepada Bapa yang nampak dalam firman, yaitu nampak dalam Yesus. Yesus yang mengatakan dialah kebenaran. Yang dekat kepadaku, mendengarkan firman-Ku, maka dia akan menjadi murid-Ku. Nah Bapak Ibu, ini menjadi sebuah refleksi untuk kita sekalian. Kalau bicara soal kebenaran, maka seberapa kita dekat, datang mendekat kepada Yesus. Seberapa hati kita terbuka, hati kita buka kepada undangan Yesus. Undangan Bapa. Seberapa hati kita buka untuk mendengarkan apa yang Yesus mau katakan. Setiap kali kita datang beribadah, setiap kali kita melakukan hal rohani, seberapa hati kita buka untuk mendengar Yesus, mendekat kepadanya, mendekat kepada sumber kebenaran itu. Bapak Ibu, bukan hanya kedekatan dengan sumber kebenaran, tapi yang menarik adalah Yesus mengatakan kebenaran itu kalau kita sudah dekat dengan sumber kebenaran, maka kamu akan tahu bagaimana kamu harus hidup. Kamu akan tahu bagaimana kamu harus hidup. Makanya hidupmu akan berubah oleh kebenaran. Yesus katakan kalau kita dekat dengan Bapa, maka hidupmu akan dekat seperti Bapa dan kamu akan belajar seperti Bapa. Oleh sebab itu dalam ayat-ayat 37-38 Yesus bertanya, kamu katanya anak Abraham, kok sikap hidupmu tidak seperti yang Abraham ajarkan? Kok kamu katanya anak Bapa, tapi kamu lebih dekat dengan iblis? Di ayat-ayat setelahnya nanti kalau Bapak Ibu baca, Yesus katakan pada orang-orang ini, kamu sebetulnya adalah anak iblis. Gitu. Karena kamu mencerminkan seperti Bapanya. Nah Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini sebuah refleksi untuk kita. Ketika kita berkata bahwa kita memegang kebenaran, seberapa kita dekat dengan sumber kebenaran itu, dan bagaimana kebenaran itu mengubah saya. Bagaimana kebenaran itu mengubah hidup kita. Bapak Ibu, Martin Luther, seperti yang saya tadi ceritakan, dalam pergumulannya, dia memiliki kesempatan membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan waktu dia merenungkan kitab Roma, ketika dia membaca kitab Roma, ditulis di situ dalam sebuah buku dituliskan
bagaimana ketika Martin Luther membaca kitab Roma 1 ayat 17 gitu ya. Dia menemukan kebenaran. Ketika dia membaca firman Tuhan itu dia menemukan kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan dia. Ada kisah yang ketika Luther membaca bagian firman Tuhan itu, ada hal yang menarik adalah kata yang digunakan Bapak Ibu. Jadi begini, ketika Luther menerima bagian firman Tuhan itu dan dia merenungkan Roma itu, sebetulnya itu peristiwa dia sebut sebagai peristiwa kloaka gitu ya. Peristiwa, kalau bahasa sehari itu mungkin peristiwa toilet begitu, maaf permisi kata begitu ya. Karena bisa jadi Luther menemukan kebenaran itu ketika dia lagi di toilet gitu ya. Bisa jadi ketika dia lagi duduk begitu dia merenung gitu, gitu. Idenya muncul gitu, bisa jadi demikian. Insight itu muncul, bisa jadi demikian. Tapi itu juga bisa diartikan bahwa Luther menemukan dirinya sebagai orang berdosa. Seperti toilet itu. Kotor seperti itu. Tapi anugerah Tuhan menyapanya. Dia menemukan dirinya sebagai orang yang berdosa. Tapi anugerah Tuhan menyapanya. Ini sesuatu yang menarik dan ketika kebenaran itu dia dapat. Kebenaran dari Allah itu dia dapat. Kebenaran itu memerdekakan dan mengubah dia. Mengubah cara dia melihat gereja. Mereformasi gereja sampai pada saat ini. Kita hidup dalam tradisinya Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Allah adalah sumber kebenaran. Dan Allah sebetulnya memberikan bagi kita rancangan kebenaran yang harus kita hidupi. Sehingga kalau dibilang mau merdeka, berada di dalam rancangan kebenaran itu, maka kita akan merdeka. Nah ini berbeda memang dengan kata orang-orang dunia. Orang dunia bebas dulu, baru itu yang namanya benar. Tapi Yesus tidak mengajarkan begitu. Yesus mengajarkan kebenarannya dulu. Kalau kamu dapat kebenaran, kebenaran itu memerdekakan. Maka saya boleh katakan ini esensinya mendahului eksistensinya. Kalau bahasa filsafat ya, esensinya harusnya begini, lah itu mendahului eksistensinya. Berbeda dengan seorang yang namanya Paul Sartre lah. Ini seorang filsuf yang mengatakan orang harus bebas. Orang itu dikutuk untuk bebas. Maka kita harus bebas melakukan apa saja. Itulah manusia. Bapak Ibu sekalian, ini berbeda dengan apa yang Allah ajarkan. Ketika kita mendekat pada kebenaran, kebenarannya dulu, baru kita akan dimerdekakan. Oleh sebab itu, kalau kita bicara yang kedua, poin yang kedua, kemerdekaan itu bukanlah hal yang sederhana. Kalau ngomong soal kemerdekaan, maka kemerdekaan itu didapat, kebenaran sejati didapat justru ketika kita menundukkan diri pada kebenaran. Ketika kita menundukkan diri pada kebenaran, maka kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Karena kebebasan itu selalu terikat dengan tanggung jawab. Ada yang kita lakukan, akan ada akibatnya. Kalau kita tahu kebenarannya yang Allah ajarkan, yang Allah inginkan, dan kita hidup di dalamnya, maka ketika kita hidup di dalamnya, kita bebas dalam kemerdekaan kita bebas dalam kebenaran yang Allah berikan, maka akibat yang dijanjikan adalah hal yang baik. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, banyak orang pengen hidup bebas merdeka. Tapi semakin lama saya semakin sadar bahwa kita sebetulnya tidak bisa sungguh-sungguh hidup merdeka, bebas. Dalam usia saya yang seperti ini, tentunya saya lebih muda dari penampakannya ya Bapak Ibu ya. Dalam usia saya yang seperti ini, saya menemukan bahwa ternyata saya tidak bisa makan sebebas waktu saya masih muda dulu. Waktu saya muda dulu, kayaknya lama begitu ya, bukan pakai dulu lah. Waktu saya masih muda, salah ya mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya. Beberapa tahun yang lalu kalau saya makan gitu, saya bisa makan apa saja. Saya bisa makan ini itu dengan kebebasan dan merdeka. Hasilnya tetap merdeka Bapak Ibu. Tapi ketika saya sudah mulai masuk di usia-usia tertentu, saya jadi merasa makan ini, wah ada akibat yang harus dipikirkan ulang. Tadi di ibadah pertama saya sampaikan saya suka pete. Ternyata ini kalau terlalu banyak makan pete pada usia-usia tertentu ya, bisa mengakibatkan sesuatu yang terjadi pada darah kita begitu ya. Sehingga saya merasakan, suatu kali saya merasakan tangan saya berat untuk ditekuk gitu ya. Wah ini kenapa?
apakah saya sudah lansia sekali begitu ya. Ternyata saya cek darah, ya ada yang berubah dari kadar darahnya. Yang diakibatkan oleh makanan. Ya kalau pengen bebas dalam hidup, bebas dalam kesehatan, tentunya kita harus bersedia untuk memang menyerahkan kebebasan kita. Menyerahkan kebebasan kita untuk mendapatkan kebebasan yang sebenarnya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seorang yang bernama Amrit Raj itu ya, di bulan Mei 2025, dia itu dinobatkan sebagai pemenang penurunan berat badan di Dubai, Bapak Ibu. Ada sebuah kejuaraan, lalu kemudian dia berhasil menurunkan berat badan 45 kg dalam 20 sekian hari, Bapak Ibu. Nah, dia dapat menurunkan berat badan dan itu didapat dengan susah payah. Dengan latihan, dengan pengekangan diri dan dengan lain sebagainya. Lalu kemudian dia mengatakan setelah itu terjadi maka sekarang saya rasa lebih ringan. Hidup saya berbeda. Dia menemukan kebebasannya. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Iya menurut saya dia sebetulnya nggak kurus-kurus amat juga ya. 179 itu setelah 45 tahun 45 kilogram turun. Cukup besar juga. Tapi dia merasa lebih ringan. Nah Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, itu yang terjadi kalau kita bicara soal kebebasan. Soal kemerdekaan dan kebenaran. Ketika kita tunduk pada kebenaran, Allah tahu rancangan yang terbaik di dalam hidup kita. Dan ketika kita berada dalam rancangannya, hidup dalam rancangannya. Seperti kalau banyak bicara bilang ikan di dalam air, bebas seperti ikan di dalam air. Maka dia menjadi seperti ikan. Maka jadilah dia ikan yang baik, yang hidup baik. Karena dia di dalam air. Kalau ikan pengen bebas, ketika dia lompat, maka matilah dia menjadi ikan goreng gitu ya. Atau ikan yang terbujur kaku. Nah itu yang terjadi pada hidup kita ketika kita ada dalam kebenaran. Maka kebenaran itu memerdekakan kita secara utuh. Secara benar. Nah Bapak Ibu sekalian, tentunya ini bukan sesuatu yang sederhana. Saya mau diikat seperti apa? Saya mau tunduk seperti apa? Masih bebas atau tidak? Ini adalah sesuatu diskusi yang mungkin tidak mudah untuk kita bisa katakan, ya saya melakukan ini, melakukan itu, melakukan kebenaran. Lalu kemudian saya mendapatkan kebebasan. Kalau bicara soal ini maka ada satu kebebasan yang menarik yang Yesus katakan sebetulnya juga secara tidak langsung, yaitu kebebasan cinta Bapak Ibu. Kebebasan cinta adalah sebentuk kebebasan yang diberikan dengan setelah kita memberikan kebebasan kita. Bapak Ibu sekalian, yang pernah merasa jatuh cinta, kalau ditanya apakah cinta mengikat? Iya. Kalau kita cinta, kita ingin memberikan yang terbaik untuk pasangan kita, untuk gitu ya. Itu adalah cinta. Tapi setelah kita memberikan yang terbaik, bukankah itu kebebasan kita dapatkan? Kebahagiaan kita dapatkan. Waktu kami awal-awal menikah, saya bersama istri setelah beberapa hari menikah gitu memutuskan untuk tidak masak. Kenapa? Karena ternyata ketika masak tidak termakan gitu ya. Jadi masak makanannya kurang bisa dirasakan. Ya sudah yuk kita jajan. Nah ketika kami jajan, kami itu suka di tempat yang itu-itu saja. Kalau enggak ini, ya itu. Kalau enggak itu, ya ini. Kalau enggak yang lain gitu. Tapi ya itu saja. Tempat itu-itu saja. Nah, satu kali, sore begitu saya tanya, kita mau makan apa? Dan istri membebaskan. Dia berkata, terserah. Nah kata itu adalah kata yang membebaskan, tapi juga sekaligus menekan gitu ya. Karena terserah itu artinya oke, terserah gitu ya. Maka boncenglah dia di motor saya, lalu kemudian kami jalan. Sampai di sebuah tempat saya bilang, yuk makan ini. Dia bilang, aduh aku gak doyan. Oke, kita pindah ke tempat lain. Kita makan ini. Dan dia berkata, kemarin kan ini. Oke, kita pindah ke tempat lain. Bapak Ibu, itu terjadi di beberapa tempat sampai akhirnya dia mengusulkan, bagaimana kalau kita pulang masak mie instan. Oke, akhirnya kami pulang masak mie instan. Dan kami menikmati bersama-sama. Bapak Ibu, waktu itu terjadi saya berpikir, sebetulnya
Saya bisa aja marah dan berkata, kalau terserah, serahkan pada saya, begitu kan ya. Ayo makan ini, kan katanya terserah begitu ya. Tapi kalau saya melakukan itu tidak hanya berakibat pada hari itu saja tentunya. Itu nanti akan berefek di hari-hari setelahnya. Oleh sebab itu saya memutuskan, ya karena saya cinta, saya mengasihi, maka oke, kita pulang. Dan hari itu kita makan mie instan dengan bahagia. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kalau berbicara soal cinta, saya yakin kebenaran cinta itu adalah kebenaran di mana kita memberikan kebenaran kita. Memberikan kebebasan kita, memberikan kebebasan kita. Dan untuk mendapatkan sebuah kebebasan yang sebenarnya. Bapak Ibu, Yesus mengajarkan ada dua macam relasi di ayat ini. Relasi yang pertama adalah relasi hamba dosa. Relasi hamba dosa adalah relasi di mana orang adalah hamba yang pengen membuat tuannya bahagia. Maka dia tidak merdeka. Dia mengikuti berbagai hal yang dia tidak sukai. Dia berupaya setengah mati supaya tuannya bahagia begitu ya. Jadi dia berupaya setengah mati supaya tuannya bahagia sebagai hamba. Dia adalah hamba. Tapi ada relasi yang kedua yang Yesus ajarkan adalah relasi hamba yang sudah dibebaskan. Dibebaskan oleh siapa? Dibebaskan oleh anak. Anak yang mengasihi. Anak yang memberikan cinta. Anak yang menahan beberapa hal tapi dia memberikan cinta kepada si hamba dan hamba ini merdeka. Bapak Ibu, relasi hamba yang merdeka adalah relasi yang mengikuti kehendak Allah dengan cinta. Dasarnya adalah mengenal Allah. Allah yang cinta. Allah kita adalah Allah yang mencintai, memberikan kebebasan untuk mencintai manusia. Allah yang tidak manipulasi. Allah yang tidak lagi bermain kuasa. Tapi Allah yang sungguh memberikan hatinya. Bahkan memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Allah yang memberikan perintah itu adalah Allah yang mengasihi kita. Bapak Ibu sekalian, Filipi 2 mengingatkan Yesus, dia mengosongkan dirinya. Dia tidak mengambil rupa Tuhannya, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Demi cinta untuk kita. Maka pertanyaan yang hari ini kita renungkan. Ketika kita mengikuti kebenaran Allah, apakah kita mengikuti seperti budak yang ketakutan? Atau kita seperti orang yang sudah dibebaskan. Sehingga kita bebas memilih mengasihinya dengan cinta. Ketika kita datang beribadah. Ketika kita memuji Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan. Ketika kita renungan. Ketika kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya. Apakah kita seperti budak yang takut dihukum? Atau seperti orang yang sudah dicintai. Dan belajar mengasihi Allah dengan kehidupan kita. Kita menjadi orang yang dimerdekakan. Karena kita tahu kebenaran ini. Martin Luther mengatakan free will ini ya. Without God's grace is not free will at all. Jadi tanpa anugerah Tuhan, tidak ada yang namanya kebebasan. Kita bersyukur karena Allah itu menganugerahkan kasih-Nya kepada kita. Maka pertanyaannya, sadarkah kita pada kasih-Nya? Dua hal yang ini kita renungkan. Sadarkah kita bahwa Dia mengasihi kita lebih daripada yang kita pahami? Allah sangat mengasihi kita. Dan kalau Allah sangat mengasihi kita, maukah kita membangun relasinya dengan cinta? Kita memberi yang terbaik untuknya. Sebagai pelajar, belajar untuk memuliakan Tuhan. Sebagai suami, menjadi suami yang memuliakan Tuhan. Sebagai istri, menjadi istri yang memuliakan Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan ini boleh jadi berkat untuk kita semua.